akhirnya kita jadi eh, orang-orang yang sangat konsumtif yang tidak paham apa yang kita konsumsi. Kita belanja bukan karena kita butuh, kita belanja barang yang tidak bisa kita optimalkan, dan kita wasting money besar sekali untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kita maksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di Yang Pas. Oke, kita akan ubah sedikit gaya Yang Pas. Kalau sebelumnya di Yang Pas itu banyak review-review, di mana sebetulnya saya nggak terlalu suka review-review, karena awal bikin Yang Pas itu memang bukan untuk review, tapi untuk edukasi. Maka kita akan kembalikan lagi Yang Pas pada porsinya, yaitu untuk edukasi. Nah, di tahun ini, tahun Hijriah ini, jadi ini awal tahun, kita akan ubah konsep Yang Pas, di mana memang awalnya nama Yang Pas itu sendiri sebetulnya udah nunjukin arah yang kita pengen kemana. Kita nggak pengen channel Yang Pas ini jadi channel yang mengajak teman-teman semua untuk banyak belanja, banyak beli ini, beli itu, ngikutin tren ini dan itu segala macam. Kita pengen teman-teman jadi smart buyer. Teman-teman jadi orang yang bisa membeli sesuatu dan bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi smart buyer itu jadi nggak lagi membeli sesuatu karena FOMO aja. So, tapi nanti ketika akhirnya dibeli tidak sesuai kebutuhan, kecewa dan akhirnya ya berjatuhan atau ya bertebaran di Facebook Market atau marketplace dengan harga murah. Nah, yang ini nanti akhirnya jadi nyampah-nyampah doang kan. Dan ini nanti kalau kita lanjutkan sebetulnya ya jadi lingkaran setan sih. Kenapa? Nanti kita bakal bahas. Oke, ketika kita berbicara tentang yang pas, bagaimana sih memilih gadget, elektronik atau apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya kita harus paham dulu apa kebutuhan kita. Nah, makanya yang pas ini, kalau ketika kita ingin sesuatu yang pas, tentu ini akan berkebalikan dengan yang namanya FOMO, fear of missing out. Dimana ketika kita FOMO ya kita cuma ngikutin tren, apa yang lagi viral, apa yang lagi ngetren, apa yang di blow sama ads, yang dibayar sama perusahaan-perusahaan itu, yang akhirnya bikin kita menarik, bikin kita pengen punya, tapi sebetulnya kita nggak butuh. Nah, gimana jadi buyer, jadi pembeli yang paham apa yang dibutuhkan, dan ketika sudah dibeli jadi sesuatu yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan. Nah, kita di Yang Pas punya formula yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman pengen beli sesuatu. Apa aja sih? Oke, yang pertama, pahami dulu teman-teman beli untuk apa. Nah, ini menarik karena kebanyakan klien-klien kami juga kadang-kadang kita menemukan bahwa orang-orang yang pengen membeli gadget atau laptop, handphone, tab atau apapun sebetulnya nggak benar-benar tahu dia pengen apa, atau sebaliknya kadang juga dia tahu dia pengen apa tapi dia nggak tahu gimana mencapai itu. Nah, ketika mereka akhirnya melihat review, melihat segala macam ads atau iklan yang bertebaran tentang produk A yang katanya keren, lalu produk B yang lebih keren dan yang lain-lain yang lebih keren, maka mereka akan berpikir mana yang sebetulnya. Oke, nanti dari situ mulai jadi masalah ketika tidak punya apa ya, tidak punya frame. Sebetulnya apa sih yang dibutuhin? Kenapa jadi masalah? Karena gini, kalau misal nggak punya frame, nggak punya framenya, nggak punya kerangkanya, sebetulnya saya butuhnya apa, sampai batasan mana, maka nanti akan jadi, oh iya, yeah, wah di sini nih, misal contoh, selesai nih harganya 5 juta gitu, budgetnya 5 juta itu selesai, dapat apa yang dibutuhin habis itu, kayaknya nambah 500 dapat yang ini nih, Pak, gitu kan, kerenan lagi, ini Bu, oh iya ya, kayak juga, terusnya lagi tambah lagi nih sejuta, wah ini udah punya fitur yang kayak gini 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 segala macam tambahnya. Contoh misal laptop yang ini udah OLED, udah pakai ini segala macam, resolusinya udah 4K, wah iya cuma nambah 2 juta misalnya gitu kan. Terusnya lanjut lagi, tapi yang sebelahnya nih udah selain punya itu, dia punya misal Thunderbolt atau dia punya VGA, dia bisa buat main game, oh dia bisa di touch, akhirnya naik 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 naik, tahu-tahu udah budgetnya 10 juta dan akhirnya mikir, ya nggak punya duitnya. Nah ini masalah. Kenapa ini terjadi? Karena tadi frame-nya nggak jelas.
sebetulnya kebutuhan belanjanya itu untuk apa. Maka di yang pas, kita akan selalu saranin klien-klien kita untuk paham dulu frame mereka semana. Mereka butuhnya apa aja, sampai batas mana, dan spesifikasinya nggak cuma sekedar, oh saya butuhnya untuk office. Nah, itu itu nggak bisa dijadiin kebutuhan. Kalau butuh untuk office itu beda-beda ya. Karena nanti dari kantor yang satu dan kantor yang lain kan kebutuhannya beda. Misal teman-teman yang kantornya bagian keuangan ya mungkin pakainya Excel, yang bagiannya untuk surat menyurat ya nanti pakainya Word. Itu dan Excelnya juga nanti macam-macam. Ada yang butuhnya cuma sekedar yang penting ada tabelnya, ada yang butuhnya sampai ke makro, yang makronya butuhnya banyak. Tentu kebutuhannya akan jadi beda. Maka yang paling pertama dilakukan ketika kita ingin jadi smart buyer, ingin menemukan apa yang pas untuk kebutuhan kita, kita tentu harus tahu dulu kebutuhannya apa, spesifik, sampai batas mana. Nah, next. Kedua, kita harus tahu budget kita. Nah, budget kita sampai berapa nih? Jadi gini, kenapa ini penting? Jadi, budget itu ya nanti dibuatnya gini ya, yang orang sering lupa adalah menentukan budget gitu. Atau sebetulnya kadang budgetnya udah ditentukan tapi tidak diukur dengan pemenuhan kebutuhannya gitu. Kenapa? Nanti ini jadi masalah gimana? Kayak misal sampel, contohnya gini, dia butuh, ada orang yang butuh laptop yang sebetulnya bisa dibeli dalam budget 5 sampai 7 juta. Tapi dia mentok, pokoknya nggak mau keluar lebih dari 4 juta. Maka nanti mungkin harus berdamai. Berdamai dengan apa? Dengan laptop yang second, dengan tahun yang sudah lama yang tidak bisa di-upgrade dan lain-lain. Atau kalau pengen tetap baru, akhirnya diambil laptop yang grade-nya di bawahnya. Tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhannya. Lalu ketika nanti sudah punya, ini jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Karena ketika dipakai bukan solving problem, tapi malah bikin makin stres. Nah, ini jadi bagian yang cukup penting. Maka penentuan budget ini juga harus realistis ya. Realistis dan nanti juga jangan berlebihan juga. Nah, makanya tadi kenapa tadi harus pertama dulu itu penting adalah eh, pemenuhannya kebutuhannya apa. Untuk apa nih? Untuk contoh tadi untuk office-nya butuhnya Excel, sering pakai makro, terusnya sering olah data yang besar dan mesti dibawa mobile. Nah, itu kan spesifik mobilenya juga ke tempat-tempat yang nggak ada colokan. Jadi harus mobile dan baterainya awet. Nah, itu kan spesifik ya. Jadi untuk makro, database besar, terus olah data besar, terusnya harus bisa dibawa mobile, berarti ringan dan nanti tidak boleh sering nyolok gitu. Jangan kalau bisa jangan sering nyolok alias baterainya awet. Maka nanti kan di sini akan mengerucut. Belinya apa yang ini yang bisa memenuhi kebutuhan ini budgetnya berapa. Nah, budgetnya inilah yang disesuaikan. Nah, taat pada budget ini juga penting. Kenapa penting? Karena ketika Bang gimana kalau misal akhirnya kan iya sih butuhnya cuma 6 juta, 7 juta. Tapi kan gue punya duit, gue bisa beli yang 20 juta gimana? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Berarti kan nanti ada misal budgetnya bisa dipenuhi dengan 5 juta, beli yang 20 juta berarti kan ada 15 juta yang disisikan dan yang 15 juta itu yang dibayarkan dengan 15 juta itu pun belum tentu bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan dalam apa skenario penggunaannya dan ini kan wasting money banget ya. Kalau menurut kita, ya jangan cuma sekedar FOMO, wah ini lagi keren nih, tapi kita nggak butuh sebetulnya, kita nggak butuh yang kayak gitu. Akhirnya cuma dikeluarin biaya budget nambah 10 juta. Tapi ketika dipakai ya biasa-biasa aja. Dan itu sebenarnya itu doang sih yang paling penting. Jadi memahami kebutuhan spesifik dan paham budgetnya. Jadi kita sering banget beli barang yang sebetulnya kita nggak butuh sama gimmick-gimmicknya itu. Jadi oh ya sekarang udah 4K lah ya, kita nggak butuh 4K-nya ternyata kita cuma butuh Full HD selesai. Tapi kita nambah lagi 10 juta buat dapat 4K yang sebetulnya nggak dipakai. Dipakainya nontonnya juga misal taruhlah laptopnya layarnya 15 inch, kita senengan ternyata nontonnya di TV yang 50 inch gitu kan. Jadi ya nggak guna-guna banget juga. Nanti akhirnya apa? Produsen akan berlomba-lomba lagi untuk membuat terobosan baru yang sebetulnya kita nggak butuh.
Kita nggak butuh terobosannya. Akhirnya yang maju apa, gimmicknya aja, tambah ini. Sekarang nanti handphonenya sudah bisa mengecil, atau nanti nothing pun benar-benar nothing, nggak ada fontnya, cuma chip kecil, nanti jadi hologram atau apapun yang balik lagi sebetulnya belum tentu kita butuh-butuh banget gitu kan. Dan akhirnya karena kita terus beli dan beli, akhirnya produsen akan berlomba-lomba untuk membuat inovasi yang, ya tadi, kalau kalau sehat, kalau benar, kalau oke, produksinya tentu inovasinya akan yang bagus ya. Tapi kalau enggak, ya inovasinya jadinya cuma gimmick-gimmick aja, dan kita dan begitu aja terus nih. Muter-muter-muter, akhirnya kita sebetulnya membeli barang yang sebetulnya kita nggak perlu beli. Dengan barang yang udah kita punya, kita bisa selesaikan semua kebutuhan kita. Nah, tapi karena banyaknya gimmick, kita beli lagi, ya sudah. Dan maka pengembangan barang ini akan stuck di situ aja. Stucknya di gimmick. Nah, di sisi lain kerugiannya kalau kita mainnya di FOMO, kalau kita ikutan FOMO terus, apa ya, ini sih plus minus ya. Bisa dibilang sisi baik atau sisi buruk. Sisi buruknya adalah, sisi baiknya lah ya. Sisi baiknya adalah ketika sebuah produk diluncurkan, maka tiba-tiba penjualan produk itu akan luar biasa. Habis 1.000 dalam waktu 5 menit, habis 20.000 dalam waktu 1 jam. Tapi apa yang terjadi? Maka yang terjadi berikutnya, keesokan harinya atau 1 minggu setelahnya, kita akan seringkali mendapatkan produk-produk yang sama dijual dengan harga murah di marketplace, Facebook Market, atau apapun, dengan harga murah. Bukan produk barunya, tapi produk secondnya. Baru pakai 1 minggu, baru pakai 6 hari, baru pakai 3 hari, kadang-kadang baru buka doang. Oke, banyak yang nipu juga, tapi yang benar juga nggak sedikit, alias banyak. Karena saya salah satu pelaku yang suka hunting barang-barang yang seperti itu. Makanya saya bilang, ini saya bingung bilang ini baik atau buruk. Karena ya di satu sisi cukup baik juga. Jadi saya suka dapat barang-barang yang kualitasnya oke dengan harga yang cukup miring. Kadang-kadang bisa bedanya sampai 1 juta. Kenapa? Karena dijual bukan dijual lagi pengen jual gimana ya, tapi karena ya ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu kan ya, ternyata udah dipakai bosen juga, udahlah dijual lagi aja buat beli produk yang baru lagi. Nah, ini agak susah nih, akhirnya harganya jatuh ya, dan itu menguntungkan buat orang-orang kayak saya. So ya, itu sisi baik, tapi sisi buruknya adalah tentu ya banyak sampah-sampah barang-barang yang kayak gitu yang bertebaran. Dan yang terakhir tentunya, akhirnya kita jadi eh, orang-orang yang sangat konsumtif yang tidak paham apa yang kita konsumsi. Kita belanja bukan karena kita butuh, kita belanja barang yang tidak bisa kita optimalkan, dan kita wasting money besar sekali untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kita maksimalkan. Padahal di saat yang sama kita bisa, kalau kita paham seperti apa, gimana caranya menemukan produk yang pas sesuai dengan kebutuhan kita, tentu kita bisa alokasikan uang-uang tersebut untuk hal-hal yang lebih urgent, lebih penting, dan tentunya lebih pas untuk kebutuhan. Oke sob, itu dulu video kali ini, dan kita akan lanjutkan nanti di video-video selanjutnya yang kita akan bahas per case mengenai apa sih yang sebenarnya kita butuhkan nanti berdasarkan skenario-skenarionya. Kalau teman-teman ada yang pengen kasih case yang nanti bisa kita bahas, silakan aja taruh di komentar. Misal, Bang, tolong bikinin case-nya. Kalau gue butuhnya buat office, pakainya Excel untuk ini, untuk itu, segala macam, sering kayak gini kayak gitu. Gimana milihnya? Nanti kita bakal bahas. Oke, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.